Polisi sebut pelaku penikam 3 bocah tetangga tak alami gangguan jiwa. Rudi Sihaloho, penikam 3 bocah tetangganya tidak alami gangguan jiwa. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Gideon Arif Setiawan, mengatakan bahwa saat ini pelaku telah menjalani proses hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Itu proses sidik, kata Gideon kepada Tribun Medan, Kamis, tanggal 19 Desember tahun 2024. Ia menjelaskan, pihaknya juga telah memeriksa kejiwaan terhadap pelaku setelah kejadian tersebut terjadi. Ketika peristiwa itu terjadi kita tidak mengidentifikasi gangguan kejiwaan. Ketika peristiwa itu terjadi dia kondisi sadar, sebutnya. Ini yang harus kita pahami. Ada alasan tidak logis kemudian melakukan tindakan berlebihan mengakibatkan hilangnya nyawa orang. Makanya kita harus konsen pada penegakan hukumnya, sambung Gideon. Ia membeberkan, kondisi satu orang bocah bernama Nathan Simarmata, 7, yang selamat dari tragedi penikaman yang dilakukan oleh pelaku. Masih di rumah sakit, ucapnya. Diketahui, identitas para korban yakni bernama Nathan Simarmata, 7, Owen Simarmata, 4, dan Darren Simarmata, 1,5. Para korban merupakan abang beradik. Sebelumnya, 3 orang bocah menjadi korban penikaman yang dilakukan oleh tetangganya sendiri. Kejadian itu terjadi di Jalan Masjid, Gang Dahlia, Kecamatan Percut Seituan, Deli Serdang, Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024, siang. Menurut salah seorang warga, bernama Butet, kejadian tersebut berawal dari pelaku merupakan tetangga korban. Pelaku ini tetangganya, rumah mereka depan-depanan. 3 korban ini kakak beradik, kata Butet kepada Tribun Medan, Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024. Katanya, saat kejadian orang tua korban sedang pergi bekerja. Sang ibu merupakan perawat di Rumah Sakit Murni Teguh. Sedangkan ayahnya, seorang sopir taksi online. Ia menjelaskan, kejadian berawal dari pelaku mendatangi rumah korban dan langsung melakukan pernikaman terhadap salah satu korban. Kemudian, 2 orang korban lari dari rumah dan dikejar oleh pelaku. Setelah bertemu, pelaku kembali menikam kedua korban. Anak-anak itu lagi di rumah. Sudah digorok yang paling kecil. Di depan rumah. Larilah abangnya menyelamatkan diri, sebutnya. 1 ususnya keluar, 1 paru-parunya keluar. Mungkin kehabisan darah lalu yang 1 meninggal, sambungnya. Fakta pria tikam 3 bocah tetangganya hingga ada yang meninggal. Seorang pria bernama Rudi Sihaloho, 41, tega menikam 3 bocah yang masih tetangganya berinisial NS, 7, OS, 4, dan DS, 1,5, di Kecamatan Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024, siang. Dikutip dari Tribun Medan, para korban masih kakak beradik. Selain itu, tempat tinggal antara pelaku dan para korban berhadap-hadapan. Menurut salah satu saksi, Butet menyebut peristiwa berawal ketika Rudi mendatangi rumah korban. Tiba-tiba, katanya, pelaku langsung melakukan penikaman terhadap salah satu korban. Selanjutnya, 2 korban lainnya lari dari rumah dan dikejar pelaku. Setelah bertemu kedua korban, Rudi pun langsung melakukan penikaman. Anak-anak itu lagi di rumah. Sudah digorok yang paling kecil. Di depan rumah. Larilah abangnya menyelamatkan diri, sebutnya. Menurut informasi yang dihimpun Tribun Medan, DS tewas akibat tindakan keji dari Rudi. Sementara, 2 korban lainnya kritis dan menjalani perawatan di rumah sakit. Pelaku langsung serahkan diri ke polisi setelah kejadian mengerikan tersebut. Pelaku langsung menyerahkan diri ke Polsek Medan Tembung. Hal ini diketahui dari keterangan salah satu warga setempat bernama Anton. Pelaku langsung ke Polsek naik sepeda. Katanya, Anton juga mengungkapkan saat menyerahkan diri, Rudi membuang pisau yang diduga digunakan untuk menikam para korban. Pisaunya dibuang gak jauh dari lokasi, ujarnya. Sementara, penikaman oleh Rudi diduga akibat sakit hati sering diejek oleh para korban. Adapun dugaan ini disampaikan oleh Kepala Dusun 13, Desa Bandar Halipah, Faisal.
Dia menyebut antara pelaku dan orang tua korban memang sering terlibat pertengkaran. Adapun pertengkaran tersebut karena para korban kerap mengejek pelaku. Berdasarkan keterangan masyarakat setempat, orang tua korban dan pelakunya ini pernah cekcok, kata Faisal. Cekcoknya masalah anak, karena anak-anak ini sering ngejek pelaku. Karena kan pelaku ini keterbelakangan mental, jadi sering diejeknya, sambungnya. Lebih lanjut, Faisal mengatakan Rudy memang dikenal memiliki masalah mental. Dalam kesehariannya, pelaku bekerja dengan membantu kakak berjualan. Dia nggak bekerja, tapi terkadang dia bantuin kakaknya jualan di Pasar Gambir, yang ngasih makan kakaknya, tutur Faisal. Jadi nggak menyesal kok? Menyesal nggak kok? Enggak, Pak. Nggak nyesal? Enggak. Udah tiga itu kok di kami nggak menyesal kok anak-anak itu? Enggak, Pak. Enggak? Enggak. Kenapa nggak nyesal kok? Malah karena enggak dapatnya orang tuanya tadi. Iya? Iya, Pak. Jadi yang misalnya mau apa kan orang tuanya rupanya tadi? Sama orangnya itulah semua, Pak. Iya. Yang terakhir tadi makanya aku bukan karena dendam, Pak. Karena terus orang itu macam sepele kali nengokku. Karena aku nggak bisa kerja, Pak. Sedikit ngintip dari bawah jemurannya, dipanggil aku, kudis, sambil ketawa orang itu. Tadilah, Pak, nggak bisa saya kendalikan emosi saya. Langsung saya ambil pisau dari dapur. Jadi nggak ada lagi nyesal lah ya? Puas lah? Iya, Pak. Puas kalau kayak gitu kan? Kau rasa kayak mana sekarang? Nyesal nggak kok perbuatan itu? Enggak? Enggak, Pak. Nggak nyesal kok? Enggak, Pak. Puas? Iya, Pak. Balikkan aja, Bang. Gagah dan pemberani ya. Sama anak-anak. Saya nggak jumpa bapaknya. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Atas izin Bapak Kapolres, kami diperintahkan untuk merilis adanya kasus penganiayaan terhadap anak sehingga menghilangkan nyawa. Ya. Dapat kami laporkan dan kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa ada kejadian di daerah Percucetuan pada hari kemarin ya Pak, hari Senin, tepatnya tanggal 9 Desember, ya, di mana ada terjadi kasus penganiayaan terhadap anak, di mana korban ada 3 dan kami sampaikan juga dari ketiga korban itu 2 sudah meninggal dunia,
kemudian tersangka RS sudah diamankan oleh anggota Reskrim. Adapun barang bukti yang dapat kami sampaikan sebuah pisau, kemudian handphone dan juga sebuah sepeda. Adapun motif daripada tersangka melakukan ini adalah karena sakit hati, karena yang disampaikan sama tersangka selalu diejek-ejek. Tapi itu tentu kami akan dalami dalam prosesnya, akan kami lakukan pemeriksaan. Nanti sambil berjalan waktu akan kami dalami lagi. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Nanti untuk secara teknis bisa disampaikan oleh Pak Kasat Reskrim. Pak, ejekannya seperti apa, Pak? Di mana? Ejekannya seperti apa yang buat pelaku sakit hati, Pak? Kalau tadi hasil pembicaraan kami tadi yang seperti disampaikan dibilang kudis, kemudian orang gila, ya itu kan masih informasi awal. Tentu ini kan harus kami dalami lagi. Ada dugaan dia rencana mau menghabisi satu keluarga itu? Itu masih dalam proses pendalaman dari kami. Sakit hatinya ini sama orang tua dari si korban apa sama korban aja, Pak? Kalau informasi awal anaknya juga mengejek, tetapi orang tuanya tidak melerainya. Itu yang disampaikan oleh si tersangka. Wah, kalau itu nanti kan butuh pemeriksaan lebih lanjut ya. Pak, jarak rumahnya? Bertetangga.